kalau kita lihat sekarang, itu cloud computing udah bukan jadi tren ataupun udah jadi omongan lagi. Karena hampir semua aplikasi itu running on cloud. Hampir semua aplikasi itu support untuk cloud computing. Yang kedua tentunya adalah mobility. Mobility topik yang cukup menarik juga, karena tadi juga udah dibahas, hampir semua orang sekarang megang smartphone. Hampir semua orang bekerja remote. Data connection, telekomunikasi sekarang di Indonesia, apalagi kalau kita ngomongin di dunia, di Indonesia pun sekarang hampir semua connected. Kita nggak ada data connection aja, kita rasanya udah pusing. Wah, ini nggak connect data ini. Nggak bisa update pet, nggak bisa update Facebook, nggak bisa email. Itu udah mulai kayak kehilangan setengah jiwanya udah. Nggak ada data connection. Yang ketiga tentunya adalah big data. Nah, big data ini sebenarnya jadi tren yang sekarang udah mulai orang ngomongin, tapi belum terjadi atau mungkin orang belum melihat atau prepare untuk kedepannya ini big data sebenarnya apa sih, gitu. Seperti apa gitu. Jadi kalau dari 3 topik ini, cloud, mobility, kayaknya hampir semua udah menggunakan. Jadi kayak sesuatu yang udah bukan jadi topik pembicaraan kedepannya lagi. Mungkin hanya satu topik big data yang mulai orang menggali big data itu seperti apa, gitu. Nah, ini beberapa data yang mungkin bisa jadi referensi. Kalau kita lihat di tahun 2009 itu adalah poinnya atau tipping pointnya di mana virtualisasi itu lebih banyak dibanding physical. Jadi kalau kita back ke tahun 2005 itu orang mulai ngomongin virtualisasi karena basicnya dari cloud computing itu virtualisasi. Jadi orang mulai ngomongin virtualisasi, orang masih trial and error, masih lihat referensi siapa aja yang pakai aplikasi, mungkin masih beberapa aja yang support ke virtualisasi atau cloud computing. Dari tahun ke tahun 2005, 2006, 2007 sampai ke 2009 itu mereka imbang. Berarti adopsinya semakin tahun ke tahun itu semakin bagus. Dan aplikasi itu melihat tren ini. Sampai ke 2013 itu mereka meninggalkan physical. Hampir semuanya menuju ke virtualisasi. Jadi kalau dari pengalaman saya, kalau saya ngomong ke di user atau di customer, hampir semuanya sudah mengadopsi virtualisasi. Walaupun kita belum ngomongin sampai cloud. At least basicnya virtualisasi udah mulai diadopsi. Karena kalau kita ngomongin cloud computing itu berarti udah otomisasi. Mulai dari kita klik, automate, sampai create, sampai VM-nya jadi. Sampai virtual mesinnya jadi. Nah, ini menjadi topik atau menjadi poin yang saya rasa hampir semuanya udah harus menuju ke sana, harus change, harus merubah pola pikir yang dari physical, sekarang kita mikirnya udah lebih ke virtual. Banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dengan virtualisasi atau kita ngomongin cloud computing. Ini ada data lagi yang kita ambil dari IDC. Smartphone, kayaknya udah hampir semua orang juga punya smartphone hari ini. Mungkin bisa dibilang, ya seperti yang tadi saya bilang, smartphone nggak ada data connection aja orang udah pada pusing, udah pada komplain ibaratnya. Handphone ketinggalan tuh udah kayak orang kehilangan apaan aja gitu kan. Orang tinggal di rumah pun bisa balik lagi tuh ke rumah untuk ngambil handphone aja. Padahal kalau kita balik lagi ke 20 tahun lalu, zaman belum ada handphone, masih pager, kayak hidup masih santai-santai aja gitu. Sekarang nggak ada handphone rasanya udah kehilangan apaan aja gitu. Nah, ini salah satu data juga yang menunjukkan kalau smartphone itu populasinya dibanding media tablet, PC itu growth. Ini menunjukkan kalau data itu diakses mobile. Data itu ada di cloud. Kita update, yang di cloud itu terupdate. Orang lain akses data yang terupdate. Ada lagi update, semua data ada di cloud. Di sharing bisa dari cloud. Jadi semuanya serba connected. Nah, ini yang menjadi tren ke depannya, dan saat ini kalau kita lihat di Indonesia mulai menuju ke sana. Walaupun di dunia sekarang semua udah menuju ke sana, udah jalan gitu. Ibaratnya udah bukan tren lagi. Nah, di Indonesia udah mulai ke sana dengan virtualisasi desktop, dengan file share di cloud seperti itu. Ini juga data juga yang kita ambil dari Enterprise Strategic. Besarnya data itu, kalau kita lihat dari beberapa macam data, apa sih yang di customer rasakan itu dari storage environment. Biggest challenge-nya storage environment itu apa sih? Data yang semakin besar.
Nah ini yang menjadi tren kedepannya menjadi big data. Jadi kalau kita ngomongin big data, semakin besarnya bisnis, data kita keep. Kita keep 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita ngomongin zettabyte. Tadi ada perumpamaan 1 zettabyte itu komparasinya dengan sekian DVD. Nah ini kita bayangin kalau data itu kita keep terus, unstructured data terutama di sini kalau kita lihat contohnya kayak email data, gambar, video, nah itu tuh semua termasuk unstructured data. Jadi komparasi antara unstructured data dengan structured data itu jauh. Structured data seperti database. Jadi kalau kita ngomongin database, berapa besar Pak? 20 tera. Besar, database 20 tera. Tapi kalau kita ngomongin unstructured data, itu 100 tera bisa dibilang kecil, bisa dibilang besar. Tergantung size company-nya tadi, seberapa banyak mereka nyimpen data. Ada kayak telco company, mereka menyimpan data sampai petabyte, buat mereka biasa. Oh itu petabyte Pak, sekian peta. Untuk company tertentu ngeliat suatu peta itu udah 1000 tera, buset, gede banget kan gitu. Dan balik lagi ke tren big data tadi, big data bukan sekedar data itu besar atau data itu big, tapi yang ingin dicapai dari big data tadi sebenarnya apa? Apakah data besar terus kita simpen, yang penting datanya ada Pak, dibutuhin tahun 5 tahun ke belakang kita datanya ada. Semua dikumpulin datanya ada semua. Tapi buat apa? Kita keep data besar, tapi nggak digunakan. Nah itu concern dari big data tadi adalah sebenarnya bukan hanya datanya aja yang besar yang kita perlu keep dengan strategic infrastructure yang kita harus pikirkan, tapi bagaimana data itu digunakan untuk business value. Jadi kalau kita lihat di sini, Forrester define big data seperti apa? Teknik dan teknologi yang membuat data itu value untuk bisnis secara economical. Jadi data itu sampai petabyte, sampai zettabyte mau diapain? Kegunaannya tentunya untuk bisnis mereka, untuk iklan, untuk marketing. Mereka tahu, mereka mencari data, user-user mereka tuh tipikalnya kelasnya yang mana. Mereka biasanya cari apa di Google misalkan. Kata-kata yang mereka biasa sering ditulis apa. Nah itu data-data mereka itu mereka olah Pak. Jadi kalau kita nulis di Google gitu, di searching gitu ya, Google Engine. Search data apa, misalkan tulisan apa. Nah mereka olah dari sekian juta atau sekian miliar orang di dunia, itu kata yang sering dicari itu apa sih? Itu dia harus merubah. Yang tadinya physical ke virtual, metodenya berubah semua. Metode mulai dari aplikasi harus support, metode bagaimana melakukan disaster recovery, metode bagaimana melakukan backup dan restore, itu semuanya berubah. Tadinya physical, satu aplikasi kita backup, kita restore, begitu masuk ke dunia cloud, dunia virtualisasi, tentunya cara backupnya berubah. Cara melakukan metodologi restore-nya beda. Cara melakukan disaster recovery-nya beda. Nah ini yang harus kita, kita harus siasati, seperti apa kita merubahnya, atau path-nya kita merubah era IT yang tadinya dari tradisional ke cloud computing itu seperti apa. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah broker di sini maksudnya apa? Apakah kita bisa build itu sebagai private cloud, virtualisasi, on-premises? Apakah kita utilize public cloud yang tersedia di Indonesia cukup banyak, cloud provider? Atau mungkin kita malah hybrid, sebagian kita running on-premises, sebagian kita running on public cloud, memungkinkan juga. Nah yang akan jadi tren ke depannya adalah 3 poin cloud provider, private cloud maupun hyperscale cloud provider. Hyperscale lebih skala besar, kayak Amazon, ataupun Google Cloud atau Microsoft, mereka levelnya di hyperscale. Nah 3 cloud ini saling connected, itu akan terjadi tren ke depannya. Seberapa fleksibel yang harus kita pikirkan adalah pada saat saya membuat private cloud, itu kita harus bisa ngomong dengan public cloud, supaya pada saat saya butuh resource tambahan, saya tinggal utilize public cloud. Mungkin nanti ke depannya antara public cloud A dengan public cloud B itu akan terjadi networking. Seberapa mudahnya kita pindah dari service provider A ke service provider B dengan smooth. Itu akan terjadi di depannya. Mungkin sekarang ini belum connected karena mereka sebagai service provider A dengan provider B akan berbeda lagi. Nah itu yang NetApp desain atau jadi poin dari NetApp itu untuk membuild antara private cloud, antara hyperscale dari Amazon ataupun yang lain. Kita ada koneksi dengan, bukan koneksi, maksudnya kerjasama dengan beberapa hyperscale cloud provider dengan Amazon. Jadi kalau misalkan Bapak ada private cloud dengan Amazon Web Services, itu bisa di communicate dengan private cloud yang dibuild
di private. Untuk sementara ini memang Amazon belum masuk sampai di Indonesia, untuk di level ASEAN mereka sampai di Singapura aja. Tapi kedepannya mereka akan melebarkan sayapnya untuk negara-negara lain. Jadi kalau misalkan saya bikin private cloud yang saya on premises taruh di Singapura, itu mereka akan connected dengan Amazon Web Services. Ada banyak kegunaan yang kita bisa pakai, Pak. Bisa untuk backup, bisa untuk disaster recovery, or even production. Bagaimana NetApp mengenable ini semua? Basic dari semua tadi, 3 cloud model ini, private cloud maupun public cloud maupun hyperscale, itu yang kita tanamkan atau yang kita prioritaskan itu ada 3 poin, Pak. Universal Data Platform, Dynamic Data Portability, dan Extensive Customer Choice. Nah ini kalau kita lihat, kalau 3 poin ini udah saling ngomong, itu yang akan menjadi seberapa fleksibel kita move services kita. Jadi bukan suatu yang nggak mungkin. Jadi kedepannya itu memang kita plannya, kita targetnya, trennya itu adalah cloud computing itu harus seamless. Jadi kalau kita dengan provider A, saya bilang, oh sekarang saya mau ke provider B, itu harus seamless move-nya. Jadi bukan membuat jadi lebih susah, karena kalau kita lihat cloud provider itu A, terus kayak mau pindah ke B jadi nggak bisa, akhirnya kita jadi punya keterikatan ke satu provider yang itu jadi nggak fleksibel. Nah ini yang harus kita capai. Nah basic dari infrastructure di background cloud provider tadi adalah cluster data on tap. Cluster data on tap ini adalah operating system yang running on NetApp storage system. Apa keuntungannya sebenarnya yang ingin dicapai adalah non-disruptive operation, seamless scalability, sama efisiensi. 3 poin yang ingin dicapai atau yang kita deliver dari cluster data on tap. Yang pertama adalah non-disruptive operation. Maksudnya apa? Kalau kita lihat sekarang mungkin hampir semua bisnis, kalau dulu IT itu sebagai supporting, IT itu bukan revenue generation dan lain sebagainya lah. Budgetnya dibatasin, requirement-nya tambah banyak. Kalau sekarang, bisnis semua running on IT. Yang kedua, scalability. Seberapa scalable kita untuk menjawab kebutuhan petabyte or even zettabyte tadi. Jangan sampai kita, kita start dengan 100 tera atau 500 tera. Pada saat saya mau grow ke 1 peta, bagaimana caranya? Kita grow, tambah disk, sebagainya 1 peta. Sampai dengan maksimum capacity dari storage tadi. Nah, capacity maksimum storage tadi, lalu terus mau diapain pada saat kita udah hit maksimum? Oh, build lagi, Pak, 1 lagi, Pak. Sampai hit maksimum. Build lagi 1 lagi, sampai hit maksimum. Akan terjadi apa? Island. Oh, mau akses LUN di sini, kita akses ke manajemen sini. Akses volume di sini, kita akses ke volume yang sebelahnya. Nah, yang ditawarkan oleh cluster data on tap adalah kita model cluster. Pada saat satu sistem full, kita clustering. Kita expand dengan sistem yang tambahan. Expand lagi sampai sistem tambahan. Dan saat ini kita support sampai 24 node di cluster. Nah, ini dilakukan di level storage system. Jadi storage itu kita growth, kita cluster sampai 24 node untuk saat ini. Sebentar, waktunya udah habis. Saya coba cepat. Nah, Universal Data Platform seperti apa? Kita support untuk storage NetApp, kita support untuk third party array, commodity disk, or even cloud. Jadi kita clustering di level semuanya. Storage NetApp sendiri atau third party storage yang udah ada, kita virtualisasi menjadi cluster data on tap, atau even cloud computing. Kita combine semua dalam satu sistem cluster data on tap, sehingga mereka lebih fleksibel dari sisi universal data platformnya. Jadi nggak selalu terikat, oh harus beli NetApp terus gitu ibaratnya. Yang kita jual sebenarnya adalah lebih kepada operating system supaya dia lebih fleksibel dibanding dari hardware-nya itu sendiri. Yang kedua, dynamic portability. Ini yang tadi saya bilang, seberapa fleksibel kita move virtual storage ini antara premises ke cloud computing. Ini harus lebih dynamic. Seperti tadi contohnya dengan Amazon. Jadi kalau Bapak punya premises, itu bisa communicate dengan Amazon untuk melakukan DR ataupun yang lainnya. Demikian halnya untuk public cloud provider yang ada di Indonesia. Saya nggak perlu nyebutin public cloud provider, tapi hampir majority public cloud provider kita support di back-end-nya dengan cluster data on tap. Nah, ini akan terjadi fabric cloud. Jadi communicate antara cloud provider, hyperscale cloud dengan private cloud. Once ini udah terjadi di depan, ke depannya Pak, itu kita bisa bayangin seberapa fleksibel kita move
oh bisnis kita sekarang running on public cloud. Oh aplikasi ini sekarang running on premises. Mungkin kita lempar lagi ke hyperscale jika memang dibutuhkan. Dan itu berlaku untuk operation, untuk disaster recovery, maupun untuk archiving. Jadi ada banyak sekali flexibility yang kita dapatkan dengan berubahnya era of IT ini. Dengan cloud computing, tentunya menjawab kebutuhan tadi big data, demikian halnya juga untuk menjawab mobility, karena semua running on cloud. Mau akses data, anywhere, anytime, kita bisa akses data. Tentunya dengan SLA yang dijanjikan dari cloud computing tadi. Dari sisi manajemen tentunya juga itu satu poin yang menjadi concern, karena semua infrastruktur itu di-manage oleh cloud provider. Jadi kita hanya IT itu sebagai broker aja. Aplikasi ini mau running, oke Pak, berapa kebutuhannya, sekarang kita tinggal brokerin aja. Kita mau running on cloud, kita mau running on premises private cloud, atau kita mau running on hyperscale cloud provider. Nah, ini akan ujungnya yang dicapai sebenarnya adalah cost efficiency, speed of business, sama satu lagi adalah higher application availability. Dari sisi ini, tiga ini poin yang ingin dicapai dari sisi bisnis tentunya. Pertama, high availability, karena dia expect 99,999999, walaupun nggak ada. Sekarang masih 99,999 yang ada. Yang kedua, dari sisi cost. Dari sisi cost itu, again, bisnis ujung-ujungnya adalah cost. Oke, hyperscale, cloud computing, era of change, tapi harus sekian juta dolar Pak. Ya, bisnis juga melihat cost yang harus diinvest untuk melakukan era of change ini seperti apa. Nah, cloud computing ini menjawab itu. Menjawab dari sisi cost, dari sisi availability, dan tentunya dari sisi speed of business. Maksudnya speed of business ini apa? Seberapa fleksibel dan seberapa cepat bisnis ini harus bisa online. Mungkin kalau bisa, saya minta aplikasi ini online, request pagi, 1 jam kemudian online. Itu nggak menutup kemungkinan. Sangat mungkin. Karena request jam 9, saya mau aplikasi exchange running jam 10. Sebagai broker of services, kita tinggal nentuin berapa kebutuhan core CPU, berapa memori, berapa capacity. Fabric cloud itu terconnected, kita masih running on traditional, kita akan terlambat untuk menuju ke sana. Walaupun selalu orang bilang nggak ada kata terlambat ya Pak. Nggak ada kata terlambat untuk mencoba, nggak ada terlambat untuk belajar, nggak ada kata terlambat untuk anything. Mungkin itu aja dari saya, waktunya juga udah habis. Terima kasih, mudah-mudahan masih bisa nahan laparnya Pak. Karena setelah ini masih ada presenter-presenter lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi Wiradharma.